but maybe you should do whatever you need to erase me. It's all just a game. You think I'm gonna play, but baby you should do whatever you need to erase me. Halo semuanya, balik sama saya Alex di sini dan ya, what's up people? Welcome back to the channel. Halo semuanya, apa kabar? 大家好，欢迎光临。안녕하세요. 저는 나루소녀입니다. Ya, kita mulai video kali ini. Ya, tanpa ngomong banyak hal lagi, ya di video kali ini aku gak bakal main game lagi. Di video kali ini aku bakal ya kalian tahu lah ya, berhubung konten video yang kemarin yang sebelumnya Who Am I ya, yang saya bicara lumayan panjang lebar ya. Who Am I itu ada banyak sekali komentar dan request dari teman-teman semua, dan ya thank you sudah komen. Saya sangat menghargai, saya appreciate sudah komen dan support kalian ya. Oke. Dan di sini ada beberapa request dari teman-teman untuk minta dibuatkan konten atau video tentang ya spesifikasi dari PC ku ya. PC ku sebenarnya nggak high quality banget lah ya, standar lah. Nah, dikarenakan permintaannya paling banyak dimintai untuk review spesifikasi PC ku ya, akhirnya I decided to aku berencana untuk membuat video ini supaya kalian tahu spesifikasi PC ku yang aku pakai. Oke, jadinya ya sekarang aku udah buat di sini. Sebenarnya spesifikasi PC ku yang aku pakai ini standar banget, biasa. Mungkin bisa dibilang entry level. Ya bisa dibilang entry level. Ya bukan yang tinggi lah, maklum saya masih YouTuber baru ya kan ya. Saya juga masih umur segini boy, saya masih umur 15 tahun. Dan sementara waktu pakai PC seadanya dahulu, karena kalau ada rezeki ya pasti aku upgrade secara bertahap dulu ya. Aku pasti upgrade, mungkin spek PC penonton jauh lebih tinggi dari aku. Mungkin kalian yang nonton aku di sini mungkin bisa jadi spek PC kalian lebih bagus daripada punya aku. Ya mungkin, tapi rasanya iya aku standar banget, bukan high-end, entry level, bisa dibilang entry level. And ya, dan support channel ini ya, jika kalian suka konten-konten di channel ini, lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan semua update video-video baruku yang aku upload di channel ini ya. Tanpa panjang lebar ya, kalian udah penasaran kan spesifikasi PC ku ya. Oke, saya akan tunjukkan kepada kalian semua spesifikasi PC saya, dan ya silakan dilihat sebagai berikut. Oke. Ya, udah jelas kan? Ya standar banget sih. Kalau kalian mungkin kalian nggak ngerti tentang spesifikasi PC ya, mungkin aku bakal jelaskan kepada kalian, tapi nggak sampai dalam banget. Aku mungkin jelaskan garis besarnya doang ya. Kalau tadi kalian nggak kurang jelas atau terlalu cepat, bisa di pause video ini, baik daripada yang tadi, di pause supaya bisa lihat spesifikasi PC ku ya. Oke, jadinya ya silakan dilihat PC ku. Ya, bagaimana? Spesifikasinya biasa banget kan? Wah, baca banget boy, sederhana banget. Dan PC saya ini saya rakit sendiri, ya nggak dirakitin orang. Saya rakit sendiri sampai penginstalan OS-nya, terus aplikasi, masuk game-game, aku install sendiri ya. Dan mungkin kalian kaget dan heran kenapa PC gaming saya belum pakai VGA card ya. Padahal untuk PC gaming VGA card itu sangat penting lah, lumayan penting. Ya karena
Dapatnya karena waktu itu harganya cukup tinggi, jadi belinya sesuai budget dulu boy. Saya masih umur 15, gak punya segitu banyak uang bener. Apalagi saya sebelumnya belum ada mendapatkan penghasilan segitu banyak. Jadinya sementara saya beli yang standar dulu, dan jika ada rezeki saya bakal upgrade ya. Jadi karena saya belinya karena budgetnya terbatas ya, speknya gak bisa tinggi-tinggi kan, speknya juga standar banget. Yang penting dibuat main game sudah cukup kuat. Meskipun spekku bisa dibilang rendah, entry level standar banget ini, tapi keterbatasan yang kita punya itu tidak boleh membatasi diri kita untuk berkarya kan ya. Seperti pepatah itu ya, caranya saya meskipun mempunyai spek PC yang tidak tinggi, saya tetap semangat untuk membuat konten untuk kalian semua supaya terhibur ya. Berhubungan dengan itu, maaf kemarin saya nggak bisa upload karena ya saya masih umur 15, saya masih sekolah, isinya tugas sekolah juga kan banyak, dan harus dikerjain dulu ya. Kemarin juga sibuk, dan maaf nggak bisa upload video, dan mungkin mulai hari ini saya akan bakal mengatur waktu dengan baik lagi supaya bisa upload, supaya ada jam untuk membuat konten dan upload di YouTube ya. Ya, tanpa banyak lagi, ya mungkin kalian nggak ngerti seperti prosesor atau motherboard atau storage, terus ya gitu-gitu ya, aku bakal jelasin kepada kalian, tapi nggak segitu dalam ya. Yang pertama sebagai contoh ya, yang pertama ya, CPU yang aku pakai. CPU yang aku pakai yaitu AMD Ryzen 5 3400G. Ya mungkin kalian nggak ngerti ya, kayak gitu ya. Ini fotonya saya tampilkan. Dan mereknya AMD saya jelaskan. Produknya bernama Ryzen, dan ini seri kelima, udah seri kelima ya. Dan angka, kalau kalian nggak tahu ya, mungkin tadi tulisan AMD Ryzen 5 3400G. Mungkin kalian nggak ngerti apa itu 3400, apa itu G, apa itu 5 ya, bakal saya jelasin sedikit-sedikit lah ya. Angka 3000 diartikan sebagai tingkat generasinya, terus angka 400 itu diartikan sebagai levelnya ya. Terus huruf G yang di belakang itu diartikan sebagai GPU, yang artinya memiliki VGA on board atau VGA yang ditanam di dalam prosesornya ya. GPU yang aku pakai adalah Radeon RX Vega 11. Terus untuk jumlah core CPU-nya ada 4 core dan dengan 8 threads. Artinya masing-masing core dibagi lagi menjadi 2 bagian ya. Jadinya 2 bagian itu memiliki tugas kerja dengan base clock atau kecepatannya yaitu 3,7 GHz. Dengan TDP atau pemakaian listrik hanya sebesar 65 watt saja, jadinya gak tinggi-tinggi ya, wattnya ya cukup rendah. Dan untuk yang kedua, untuk RAM kepanjangnya RAM kepanjangnya adalah Random Access Memory, adalah memori sementara waktu berpikirnya sebuah prosesor ya. Jadinya prosesor itu kan mikir kayak otak kita ya. RAM yang saya pakai itu tim GeForce DuckZ Alpha DDR4 3200 MHz, tapi aku pakai 2, jadinya 2 kali 8 GB ya. Kalau kalian nggak tahu yang mana, saya tampilkan videonya di sini ya. Udah jelas kan apa itu RAM, gimana bentuknya, dan nama dari produk tersebut yaitu mereknya Tim. Terus versinya T-Force, salah satu versi yang cocok untuk gaming, dan ya aku beli yang bisa dibilang cocok untuk gaming, dan teknologinya DDR4 dan speednya 3200 MHz. Fisik RAM yang saya pakai adalah sepasang atau kit, yaitu 2 kali 8 GB. Jadi yang satu itu 8 GB, karena saya pakai 2 kit, bukan 2 kit, karena saya pakai sepasang, jadinya 2 kali 8 GB, totalnya 16 gitu, 8 kali 2 16 GB. Untuk prosesor AMD Ryzen
dapat bekerja secara optimal bila memakai minimal 2 fisik RAM ya. Biar maksimal pakai 2 fisik RAM. Kenapa? Karena dengan pemakaian 2 fisik RAM, maka prosesor dengan multi threads-nya akan membagi tugas kerja menjadi 2 bagian jika dapat menjadi lebih cepat. Jadinya prosesor ini seperti otak-otak kita, kayak dibagi-bagi ya, hampir sama lah ya. Nah, biar lebih cepat, contoh kinerja pemakaian 2 keping RAM 8 GB akan lebih kencang dibanding pemakaian 1 keping, gitu, beda jelas ya. Yang RAM-nya 8 GB juga. Merek RAM lain yang saya rekomendasikan ya Corsair atau Kingston, G.Skill dan sebagainya yang lainnya ya. Oke, selanjutnya kita udah keluar dari RAM dan kita lanjutkan di motherboard. Kalian ya untuk gamer kan pasti rakit PC mungkin ya, atau mungkin dirakitin, tapi kalian tidak mungkin asing dengan nama motherboard ya, tidak mungkin asing ya. Motherboard yang saya pakai yaitu MSI A320MA Pro Max ya. Ini adalah motherboard yang entry level ya, yang standar banget, yang rendah banget. Dan kalau kalian nggak tahu yang mana, saya tunjukin fotonya ya. Udah jelas lah. Mereknya MSI, kalian pasti tahu merek MSI. Chipsetnya AMD A320 dan tipenya A Pro Max ya. Jadinya tadi kan namanya MSI A320 AM MA Pro Max. Nah itu berarti mereknya MSI, chipsetnya AMD A320 dan tipenya A Pro Max, dan soketnya AM4 atau AM4. Oke. Dan ini motherboard ini nggak support ke semua. Motherboard ini supportnya ke AMD Ryzen generasi kedua. Tersedia soket M.2 NVMe untuk speed RAM sampai 3200 MHz. Seri chipset dari AMD yang lainnya ada. Jadi yang di atasnya ya, seri-serinya kan punya aku A320, dan seri-seri lainnya itu seperti B450, terus B550, terus X470 dan X570. Dan saya akan tampilkan gambar chipsetnya, oke? Biar lebih jelas lagi. Ini udah jelas kan? Kalau kurang jelas bisa di pause dulu videonya supaya ya sekalian belajar. Kalian mungkin para gamer atau yang suka PC kan tidaknya mengerti lah sedikit-sedikit tentang hal-hal yang ada di dalam PC kalian. Oke, terus selanjutnya kita ke storage. Ya, storage kalian pasti tahu storage ya. Storage yang saya pakai yaitu Adata SX6000 LTE Lite ya. SX6000 Lite 256 GB M.2 NVMe. Oke, saya akan tampilkan gambarnya. Oke, biar jelas. Oke, ini. Oke, sudah jelas kan gambar dari storage ya. Oke, mereknya Adata, serinya SX6000, kapasitasnya 256 GB. 256 GB ini udah untuk install OS Windows dan aplikasi selain game ya. Soketnya M.2 NVMe dan speed ini dibagi dari dua, yaitu menulis dan membaca ya. Membaca read, berarti menulis write. Oke, untuk speed read-nya, untuk membacanya sebesar 1800 MB per second, dan speed write-nya, menulisnya yaitu 12.000 MB per second. Jelaskan. Dan untuk PSU atau power supply, PSU itu singkatan dari power supply ya. Untuk power supply yang saya pakai yaitu Cooler Master MWI 450 watt, P kedua 80 plus. Saya akan jelaskan dikit-dikit, oke? Sebelum saya jelaskan, saya tampilkan fotonya terlebih dahulu biar lebih jelas. Ini fotonya.
Udah jelas kan? Oke, kita lanjut. Mereknya Cooler Master, serinya MWE versi kedua. Terus kapasitasnya 450 watt. Lalu efisiensinya itu 80 plus. Dan berarti artinya apa? Kalau kalian nggak ngerti, 80 plus artinya 80% ditambah maksimal watt yang dapat dihasilkan. Dan sisanya itu terbuang karena panas dan lainnya. Oke, kalau kalian nggak ngerti, saya akan tampilkan foto level efisiensinya. Ini fotonya. Oke, kira-kira udah jelas ya, sedikit-sedikit. Nah, PSU atau power supply adalah bagian komponen yang penting. Ya, semua di sini penting, tapi ini juga penting. Karena power supply atau PSU yang menyuplai listrik ke semua komponen yang ada di dalam PC. Jadi ini yang menyuplai listrik, jadi penting banget gitu. Dan selain menyuplai listrik, dia juga menjaga supaya tetap awet dan tidak cepat rusak. Dengan kata lain, PSU atau power supply itu seperti jantung. Seperti kita kan jantung. Kalau PC itu power supply atau PSU, ya bersama kan? Oke. Terus apa arti dari nilai efisiensi? Tadi kan saya bilang efisiensi. Nah, apa itu nilai efisiensi? Yaitu kapasitas tenaga listrik murni yang dapat dihasilkan dari suatu PSU atau power supply. Dan jangan sekali-sekali hanya melihat tulisan nilai wattnya dari cover PSU saja, karena nilai yang dihasilkan belum tentu sama atau malahan jauh di bawahnya ya. Dan untuk mengecek PSU, kalian memiliki sertifikat efisiensi yang asli atau tidak, atau sebaliknya tidak memiliki sertifikatnya sama sekali, dapat dicek melalui website. Jadinya kalian bisa ngecek efisiensinya apakah asli atau tidak, bisa dicek di website. Jadi misalnya kalian sudah beli, kalau kalian masih ragu-ragu, cek di website. Oke, cek di website. Saya akan tampilkan websitenya, oke, biar kalian tidak salah site ya. Ini websitenya. Oke, udah kelihatan sitenya. Nah, kita lanjut. Cara ceknya cukup mudah, yaitu cari daftar merek dan seri PSU kalian, ya, merek dan PSU-nya, power supply kalian. So, thank you guys very much for watching this video. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ke video ini. Don't forget to subscribe this channel and turn on the notification bell, ya, supaya mendapat update waktu saya upload. Thank you guys very much for watching this video. Terima kasih sudah menonton video ini. 감사합니다. 감사합니다. 저는 안산유입니다. 반갑습니다.大家谢谢大家，感谢大家们，你们都看我的视频。好，我觉得这个视频也不太好，但是 please support the channel, so I will make more fantastic videos. Yeah, so I will be more diligent to make videos in ahead. Kalian bisa komen di bawah, jangan hesitate to comment down below. What should I do next? Ya, komen di bawah video apa yang perlu aku upload setelahnya. Okay, that's for all today. So thank you guys very much for watching, and yeah, let's see you in the next video. 안녕, 再见，大家。 The more I swim, the more I'm sinking.